Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Dan salah satunya adalah kendaraan-kendaraan yang minim polusi, dan kendaraan listrik tentu saja tanpa polusi. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi ini sebetulnya insentif yang dilakukan oleh semua negara. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Tidak semua mobil itu listrik yang untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi. ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dan sektor otomotif ini negara Eropa semuanya memberikan insentif. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Semua kendaraan-kendaraan akan mengandalkan pada sumber energi terbarukan. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Karena kunci dari kita adalah energi transisi. Dan energi transisi pengguna salah satu terbesar adalah sektor otomotif. Pembangunan baterai sel 10 giga. Mobil listriknya 2022 itu sudah mulai produksi. Dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Dulu dikenal dengan Gubernur Tata Kata, rupanya gelar itu bukan gelar sembarangan. Pasalnya Anies memang ahli tata kata dan kita tahu ia sama sekali nggak bisa kerja. Seperti tong kosong nyaring bunyinya, Anies selalu berkicau kritik sana, kritik sini demi menaikkan citranya agar terlihat seperti orang pintar. Tapi ingat kata Ahok, orang yang kelihatannya pintar belum tentu bisa kerja. Seperti baru-baru ini Anies Baswedan dengan pongah mengkritisi mobil listrik, padahal dirinya getol sekali menggelar balapan mobil listrik meski prosesnya penuh drama juga. Anies Baswedan menilai pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ungkap Anies dalam acara deklarasi amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indoor Senayan Minggu 7 Mei. Semua kendaraan-kendaraan akan mengandalkan pada sumber energi terbarukan. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Dan salah satunya adalah kendaraan-kendaraan yang minim polusi, dan kendaraan listrik tentu saja tanpa polusi. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Sambungnya. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Mendengar hal itu, Erlangga Hartarto, ketum dari Partai Golkar, menjawab dengan tegas kritikan Anies itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi kritikan Anies Baswedan terhadap program subsidi mobil listrik. Menurut Erlangga, saat ini hampir semua negara memberikan subsidi listrik tersebut. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Karena
kunci dari kita adalah energi transisi, dan energi transisi pengguna salah satu terbesar adalah sektor otomotif. Negara Eropa semuanya memberikan insentif, jadi Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil itu listrik yang untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi. Saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik. Subsidi mobil listrik hampir semua negara memberikan, katanya saat ditemui di Taman Literasi Marta Christiana Tiahahu, Jakarta Selatan. Seluruh dunia melakukan hal yang sama, tegasnya. Jawaban telak dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu makin menunjukkan bahwa Anies memang capres karbitan yang nggak ngerti pokok permasalahan tapi sudah asal bicara. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. ya seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Tidak hanya itu, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves, Jody Mahardi, meminta Anies Baswedan melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik. Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan ekosistem industri kendaraan listrik bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian RI di masa mendatang. Ia bahkan menyinggung soal penciptaan lapangan kerja baru. Melihat harus jauh ke depan, selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Ujarnya kepada cnnindonesia.com Senin 8 Mei. Pembangunan baterai sel 10 giga. Mobil listriknya 2022 itu sudah mulai produksi. Dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Jody menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakan pemerintah era Presiden Joko Widodo ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di tanah air. Ia pun berharap semua pihak paham dan mendapatkan gambaran mengenai manfaat pengembangan industri kendaraan listrik. Anak buah Luhut itu menegaskan betapa pentingnya subsidi kendaraan listrik di Indonesia.